Hai guys, it's me Nur and welcome back to my YouTube channel. Pernah gak sih kamu ngerasa kayak kamu tuh nggak pernah bener-bener diem? Kayak setiap kali ada waktu kosong, ada waktu luang, kamu tuh malah buru-buru untuk cari kegiatan. Entah itu belajar, kerja, ikut berbagai macam kegiatan, nongkrong, atau apapun itulah. Supaya ya kamu nggak diem aja gitu loh. Karena ketika kamu diam, kamu ngerasa kalau otak kamu itu mulai ribut. Kamu mulai kepikiran dengan berbagai macam hal yang sebenarnya kamu nggak pengen gitu. Aku tahu banget rasanya guys, ketika kita pengen banget ngelakuin banyak hal biar kita itu nggak gabut aja. Atau biar kita itu bisa nggak nginget sesuatu yang bikin kita sedih ataupun ngerasa nggak baik-baik. Ini semacam ya pelarian kita. Kita sibuk biar kita bisa lari dari hal-hal itu. So, buat kamu yang ngerasa relate dengan hal ini, berarti kamu udah ada di video yang tepat. So, mari kita bahas sama-sama soal hal ini. Let's go. Sebenarnya guys, nggak ada yang salah ketika kita tuh memilih untuk sibuk. Karena kesibukan ini bisa menjadi hal yang baik, membuat kita berkembang, belajar, dan juga ngerasa lebih hidup. Tapi yang jadi masalah kalau ternyata semua hal itu kita lakuin cuma buat ngalihin aja dari rasa nggak enak kita. Kalau dalam dunia bimbingan dan konseling guys, ini tuh disebut sebagai avoidance coping atau bagaimana cara seseorang menghadapi masalah dengan cara menghindar, bukan malah menyelesaikannya. Misalnya ketika kamu lagi ngerasa galau ataupun lagi ya ngerasa nggak baik-baik aja lah. Terus kamu malah mencari-cari kesibukan kerjaan buat ngalihin pikiran-pikiran itu. Ya supaya kamu nggak ngerasa sedih gitu. Ya mungkin awalnya berhasil ya, kamu ya teralihin pikirannya dari hal sedih itu ke kesibukan-kesibukan itu. Tapi guys, ketika luka ini kamu pendem terus, kamu sembunyiin terus, lama-lama ini akan menjadi bom waktu yang malah bikin luka itu akan semakin parah. Kenapa sih kita tuh sering banget kabur lewat kesibukan? Karena guys, kita tuh sering banget takut sama yang namanya rasa sakit. Kita nggak nyaman aja kalau kita ngerasa sedih, ngerasa kecewa, ngerasa hampa, ngerasa kehilangan atau dan sebagainya lah, rasa-rasa yang nggak enak itu. Jadi, otak kita secara otomatis nyari cara untuk nyelamatin kita dari rasa itu. Salah satunya adalah dengan sibuk. Sibuk ini tuh kayak semacam obat bius gitu loh guys, kayak dia bikin kita tuh nggak ngerasa sakit sesaat. Tapi ya tetap aja bukan berarti lukanya menghilang ataupun sembuh. Dan ya aku tahu kadang yang sebenarnya kita butuhkan itu adalah kita pengen aja istirahat dari semua rasa yang nggak enak itu. Tapi ironisnya kita justru malah ngasih diri kita beban baru dengan ya itu tadi kita terus ngelakuin hal-hal kesibukan biar kita nggak sempat untuk mikirin hal itu, biar kita nggak ngerasain rasa sakit itu. Bukan memilih untuk benar-benar istirahat dan pulih. Terus juga alasan lainnya adalah karena kita tuh takut banget dianggap lemah. Kalau misalnya kita lagi sedih, terus kita luapin dengan cara menangis misalnya, ya nggak jarang aja gitu loh orang-orang akan anggap kita lemah, anggap kita lebay mungkin kayak gitu doang kok nangis gitu kan. Nah stigma-stigma seperti inilah yang muncul dan akhirnya bikin kita takut banget untuk mengekspresikan diri dengan apa yang sebenarnya kita rasain gitu loh. Kita nggak berani buat nunjukin itu secara belak-belakan dan akhirnya kita malah milih untuk nyari cara biar kesedihan itu bisa dilampiaskan dengan hal-hal lain yang ya terbalut dengan, mmm, sesuatu yang nggak terlihat dengan orang lain, misalnya tadi kesibukan. Jadi kalau misalnya kita sibuk, kita ngelakuin apa aja biar kita nggak sedih, ya orang nggak bakal tahu kan kalau sebenarnya di balik kesibukan kita itu ada luka ataupun ada kesedihan mendalam yang sedang kita coba untuk hilangkan ataupun sembunyikan. Tapi guys, kalau kita terus-terusan ngelakuin hal ini, dampaknya buat psikologis kita tuh bahaya banget. Karena kalau kita terus-terusan mengendam perasaan lewat kesibukan, ya lama-lama kita juga jadi kehilangan koneksi sama diri kita sendiri. Kita jadinya
apa ya, nggak bener-bener bisa ngerasain lagi tuh, apa sebenarnya perasaan yang bener-bener kita sedang rasakan. Kita nggak tahu lagi apa yang bikin kita senang, apa yang sebenarnya kita lagi butuhin, atau bahkan siapa sih diri kita di balik semua peran dan juga kegiatan-kegiatan yang sedang kita lakukan itu. Secara mental, ini bisa bikin kita burn out, kelelahan fisik maupun emosional yang muncul terus tanpa arah yang jelas. Kita akan jadi lebih sering marah, cemas, bahkan kehilangan motivasi hidup. Dan kadang kita akan ngerasa kosong banget di tengah semua hal yang sedang kita lakukan itu. Dan yang paling penting, kita juga nggak bener-bener ngerasain mindfulness akan semua kesibukan yang sedang kita lakukan itu. Jadi ya sekedar sibuk aja, sekedar capek aja, tapi nggak bener-bener ngerasain proses ataupun mindful dari kegiatan-kegiatan yang sedang kita lakukan itu. Nah, terus gimana dong caranya supaya kita nggak terjebak dalam kesibukan yang menjadi bentuk pelarian ini? Ada beberapa hal kecil yang bisa kita mulai untuk pelajari pelan-pelan guys. Yang pertama, coba deh untuk sadari dulu motivasi di balik kesibukan kita. Coba untuk tanyakan ke diri sendiri, sebenarnya aku ini ngelakuin banyak banget hal, aku ini sibuk sebenarnya karena aku memang pengen atau karena ya ada hal yang aku coba untuk sembunyiin aja nih. Nah, kalau ternyata jawabannya adalah hmm, karena ada hal yang sedang kita sembunyikan itu, entah karena kesedihan, entah karena sesuatu yang membuat kita gagal, ataupun takut kesepian, artinya kita perlu untuk ngasih ruang buat diri sendiri, buat ngerasain hal-hal itu dulu. Kita harus sadari dan juga kita harus lebih terbuka lagi dengan perasaan-perasaan itu terlebih dahulu. Terus yang kedua, beri waktu khusus untuk diam sejenak dan coba untuk refleksi. Nggak perlu lama, bisa ya 10 menit atau misalnya 20 menit sehari tanpa gangguan apapun. Kita bisa ya journaling misalnya atau sekedar meditasi ringan lah. Pokoknya kita harus bener-bener ngerasain apa yang sebenarnya kita rasakan itu. Bener-bener kita harus terbuka lagi akan perasaan kita. Kalau memang kita sedih, ya rasain aja kalau kita memang sedih. Kalau kita beneran ada perasaan sepi misalnya, ya nggak apa-apa, rasakan aja perasaan-perasaan itu. Dari situ kita akan mulai belajar untuk ngebedain antara mana memang yang kita lakukan itu karena memang kita pengen buat kita bertumbuh, dan mana yang sebenarnya cuman pengen ya kabur aja dari rasa-rasa yang kita rasakan itu. Dan yang paling penting guys, mari kita coba untuk belajar menerima rasa tidak nyaman itu. Karena kadang guys, rasa sedih, rasa sepi, itu tuh bukan musuh kok, tapi sinyal dari diri kita yang sebenarnya tuh kalau secara nggak sadar langsung bilang kalau tolong dong perhatiin aku gitu loh. Dia minta diperhatiin aja. Ada dari sisi kita yang pengen kita lebih aware lagi aja sama diri kita. Dan kalau misalnya kita coba untuk berani dengerin dan lebih kenal lagi sama diri sendiri, yang perlahan-lahan kita nggak perlu lagi tuh untuk cari-cari kesibukan biar kita bisa kabur ataupun lari dari perasaan-perasaan yang nggak nyaman itu. Gini ya guys, aku nggak pernah bilang kalau kesibukan itu adalah hal yang buruk. Justru kesibukan itu bisa jadi hal yang baik kalau kita itu sadar sebenarnya dengan apa yang benar-benar kita lakukan. Jadi kalau misalnya kita lagi sibuk, kita lihat dulu tuh apa yang sebenarnya kita pengen dari kesibukan itu. Apakah kesibukan itu memang karena kita benar-benar mau ngejar mimpi, kita mau ngembangin diri dan kita memang suka, atau ya karena ada bentuk pelarian di sana. Dan yang penting adalah kesibukan itu datang dari niat dalam diri sendiri. Kuncinya guys adalah keseimbangan. Karena hidup itu bukan cuma tentang bagaimana kita bisa terus berlari mengejar sesuatu tanpa henti, tapi juga bagaimana kita bisa merasakan perasaan dari kesibukan itu. Kita mindful akan semua hal yang sedang kita lakukan itu. Dengan begitu kita tahu dan kita lebih sayang lagi dengan diri kita sendiri. Oke guys, sekian video untuk kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Kalau teman-teman punya hal yang ingin dibahas di video selanjutnya atau ingin diceritain, boleh banget juga untuk tulis di kolom komentar atau DM aku di Instagram di @nerwans. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.